S1 cari. Tidak sekilat ya? Lu masih iso kan? Bisa. Cari semakannya. Semua udah. Ya, Gimana Mas? awas biasa. Oh, Mas Sulaiman. Awas. Jadi sempat ketemu sama Pertanyaan. tadi berapa pertanyaan? Hati-hati ya, agak nyamuk ya. Bu, capek Bu ya? Kata apa? Lagi hari-hari tampil sementara Ibu Susi itu ada penangkapan atau penahanan 1 kali 24 jam ya. 1 kali 24 jam. Itu apa aja sih Mas pasalnya sehingga Bu Susi harus ditahan malam ini? Jadi pasal ya sesuai panggilan pasal 45A atau junto pasal 28 ayat 2 itu. Tentang apa? Tentang ujaran kebencian atau menyebarkan berita bohong. Ya. Mas, berapa pertanyaan dari penyidik? Tadi pertanyaannya 37. ada 37 pertanyaan. Seputar apa aja Mas kira-kira? Ya mengenai masalah kegiatan tanggal 14 sampai 15, 16, 17 dan seputar masalah bendera yang patah. Terus masalah tanggal 16 hari Jumat tanggal jam 1 siang itu kejadiannya kan di situ. Hingga ini kan 1 kali 24 jam hingga nanti siang Bu Susi ini akan dilakukan pemeriksaan secara maraton atau seperti apa? Ya kita kurang tahu. Jadi cuman kita untuk memikirkan upaya hukumnya selanjutnya kan gitu. Untuk upaya hukum ada rencana pra atau gimana? Sementara kita masih pelajarin untuk mengajukan penangguhan penahanan atau peralihan penahanan gitu. Pra peradilan? Belum terpikirkan. Pra peradilan belum kita pikirkan. Masih mau diskusi sama tim kuasa hukum dulu. Mas, kondisi Bu Susi sendiri seperti apa Mas? Kondisi Bu Susi sehat, alhamdulillah dia tegar dan udah siap dengan keadaan kayak gini. Penyebab kepolisian menahan malam ini itu apa sih Bang? Ya sebenarnya saya sebagai tim kuasa hukum ini sangat kecewa gitu loh. Karena apa? Udah jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1982 itu kan tidak harus ditahan. Tidak harus ditahan, yang apa artinya masalah pasal IT ini nggak harus ditahan kecuali kan pasal yang lain yang berkenaan dengan menghilangkan barang bukti atau melakukan tindak pidana dan tidak kooperatif. Ini kan udah terpenuhi semua ya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk menahan. Jadi unsur subjektifnya udah tidak terpenuhi, kecuali yang diduga dan ada kekhawatiran dari pihak polisi melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau diduga atau ada indikasi melakukan tindak pidana. Jadi dari klien kami itu nggak ada seperti itu dan justru kooperatif. Dipanggil ya datang, barang bukti udah disita dan seterusnya. Mas, dari pengakuan pihak kepolisian ada juga soal diskriminasi ras. Nah, di BAP sendiri apakah benar pasal tentang diskriminasi ras itu juga dikenakan ke Bu Susi? Oh tidak ada. Cuman dalam panggilan memang ada. Cuman waktu ditanya itu nggak ada sangkut pautnya dengan itu. Ini fokus masalah pasal Undang-Undang 28 ayat 2 masalah IT aja. Di situ memang ada masalah itu ya juga ya.
Oke, terima kasih Mas. Oke. Terima kasih. Kabar itu Bang. Ini. Tadi klien kami Sisi. SA nitip pesan bahwa tidak ada maksud untuk memberikan apa namanya pernyataan yang menghina atau mendiskreditkan suku lain. Di videonya Ada terlihat- penahanan Pak? Kok Belum udah ada. tinggal? Terus tadi Masih dilanjutkan besok. artinya nggak ikut pulang atau apa? Belum masih sementara masih di sini di Polda. Pertanyaan Pak tadi. 37 37. 37 Pak. biasalah seputar Sempat- tentang kejadian di asrama itu. Sempat bertemu dengan Susi Pak, SA-nya. Sempat Dikonfrontasi Pak tadi Pak ya? oh enggak ada konfrontasi, masing-masing diperiksa terpisah kok. Bisa ya. Tapi bertemu ya? Bertemu Langsung sudah konfirmasi ke silakan. klien jenengan betul ASN. Iya, ASN di di instansi pemerintah Kota Surabaya. di Linmas itu Pak ya? Linmas itu ya. Nanti silahkan dikonfirmasi sendiri. Yang disangkakan video apa sih Pak? Ada kata-kata yang ya, seperti yang kita tahu, dan video itu kan juga dibuat oleh pihaknya rekan-rekan di asrama kan. Kita juga begitu ya dari dalam. Nah justru kami mempertanyakan kok pembuat video itu sampai sekarang kok belum diusut. Harusnya kan juga berimbang dong dari pihak yang sini diperiksa, harusnya pihak pembuat video itu karena dari video itulah yang membuat keonaran sampai terjadi kerusuhan di Papua. Harusnya kan begitu kan. Ini klarifikasi berarti saudara SA saat itu ada di lokasi dan bersama dengan oknum-oknum yang melakukan. Sebenarnya kan klien kami kan hadir di lokasi itu untuk melakukan pengecekan dengan adanya isu bahwa ada bendera yang jatuh, kan dilakukan pengecekan apakah betul ada bendera yang jatuh. Hanya sebatas itu, jadi bukan bersama-sama dengan ormas untuk melakukan pengepungan atau melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Sebenarnya tidak seperti itu. Artinya tugasnya selaku PNS Pak ya? Tugasnya selaku PNS ya iya, benderanya? bukan selaku PNS, sebagai Honorer. apa? Aparat. Warga Surabaya yang terpanggil melihat atau mendengar ada bendera jatuh datang. Kemudian Saat itu dia sedang bertugas sebagai PNS atau tidak? iya sedang bertugas sebagai PNS. Pak, pasal yang disangkakan apa aja Pak? Pasal 45 ayat 2 terus pasal berapa aja Mas? Nanti saya catat tadi kok. Tentang Pasal sama dengan pasal-pasal yang disangkakan kepada Bu Susi. Sama ya? Selain 48 tadi Pak ya? Copy paste sama. 45, 28. Iya, Iya, iya. termasuk pasal Provokasi. bukan pasal tentang diskriminasi ras. itu yang kemarin baru ditambahkan. Jadi menurut kami juga ya kita ikuti saja proses hukum. Kita tidak mengkoreksi pasal-pasal yang Menurut disangkakan. keterangan SA kepada Bapak sebagai kuasa hukumnya, SA merasa mengatakan hal-hal yang dituduhkan itu enggak? Dalam pemeriksaan SA mengakui bahwa ada ucapan itu keluar, tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa itu bukan dengan tujuan untuk menghina atau merendahkan atau mau mendiskriminasikan suku atau kelompok atau teman-teman di asrama. Itu spontan sebagai orang yang marah, tiba-tiba mengumpat. Betul-betul hanya mengumpat, bukan untuk menistakan atau kalau bahasa kerennya kan diskriminasi ras. Tidak seperti itu. Jadi hanya betul-betul kayak orang Surabaya kalau miso kayak apa sih? Spontan. Luapan emosi. Kalau kita marah pasti kan kadang-kadang kebun binatang juga keluar kan? Ya seperti itulah. Di video itu kan tidak yang saya lihat tidak hanya satu orang yang bicara. Kata-kata kasar seperti Banyak yang ya harusnya kan yang diminta keterangan bukan hanya klien kami atau yang patut diminta pertanggungjawaban. Karena itu sudah keruh, sudah banyak sekali orang yang teriak sana sini. Ya cuman paling gampang kan yang teridentifikasi adalah klien kami. Tapi klien kami sekali lagi sudah mengakui bahwa memang dia yang di video itu dan akan taat pada semua proses yang sedang berjalan. Saat itu dia mengenakan seragam atribut
seperti yang terlihat di video. Enggak. Pak, mulai jam berapa tadi? Mulai jam 12 siang ya. 12 siang. 12 siang sampai tadi jam setengah 12, Hampir 12 jam. hampir 12 jam. Nama lengkapnya Bapak? Saya Ari Hans, Ari Hans. Ari spasi Hans, Simaela. Aris Pasihan. Simaela, Ari Hans. Ari Hans Simaila. Kuasa hukum SA Saiful. Saya dengan rekan saya, itu Hisom di belakang. dia kan PNS, apakah Bapak ini ditunjuk oleh pemerintah kota untuk Tidak, mendampingi pribadi ya? Berarti. Saya terpanggil karena melihat ini persoalan yang harus diluruskan. Kasihan kalau sebagai hanya orang kecil kemudian menjadi korban dari satu peristiwa yang besar. Kita tahu bahwa akibat, tentu saja kan dari akibat peristiwa di asrama Kalasan itu menimbulkan satu masalah baru di Papua, kan begitu. Sementara ya apa yang dia sampaikan itu kan tidak diniatkan untuk seperti itu, tidak diinginkan akibatnya seperti itu, kan hanya betul-betul marah, spontan ngomong kata-kata itu ya. Karena yang dia bilang, saya arek Surabaya yang harus membela bendera saya. Itu, saya pikir itu sementara ya cukup. SA itu Saiful Pak ya, benar. Pak, minta tanggapannya Pak, seperti apa Pak? Tersangka gimana Pak? Ada yang mau disampaikan? Nanti sama lawyer. Sehat ya kondisinya? Sini. Kiri. Saudaraku yang berada di Papua, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila perbuatan yang tidak menyenangkan. Untuk video saya sudah di lawyer bisa, surat pernyataan saya sudah di lawyer juga. Biar nanti dari pihak lawyer saya konfirmasi. Terima kasih. Mungkin bisa disampaikan apa maksud yang disampaikan yang waktu ada di video itu? Saya mohon maaf. Nanti sama lawyer. Pak, terkait penetapan tersangka gimana Pak? Sedikit aja Pak. Terkait penetapan tersangka Sama penyidik. bentar kan? Bisa gimana? Pada prinsipnya kami tetap akan taat hukum, menjalani proses hukum yang ada. Untuk sementara proses hukum sudah sampai pada tahap penahanan. Jadi klien kami ditahan selama kurang lebih 20 hari. Untuk selebihnya kami masih akan mendiskusikan dengan tim akankah mengajukan penangguhan penahanan atau langkah hukum yang lainnya akan kami sampaikan kemudian. Dan kemudian ada juga video dari klien kami pernyataan yang telah dibacakan secara langsung nantinya akan kami bagikan kepada rekan-rekan media. Ini saja. Nama lengkap Pak? Hisom Prasetyo. Hisom Prasetyo. HISHOM. Hisom Prasetyo. Hisom Prasetyo SH. Untuk klien kami yang disangkakan kepada klien kami. Baik, sementara itu dulu. Mungkin ada tanggapan soal penetapan tersangka. Terus yang ini. Saya bisa disampaikan dulu. Selalu senyum, sehat terus.